Pemirsa, kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede dan Mikrolax. Ya, pemirsa, di tangan saya sudah ada sebuah buku, Anak Sejuta Bintang. Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang sangat dekat dengan orang tuanya dan sangat mentauladani kedua orang tuanya. Anak tersebut sudah hadir di sini dan sekarang anak tersebut sudah jadi bapak-bapak tapinya ya. Bukan tetap anak-anak. Beliau adalah Bapak Abu Rizal Bakri yang biasa dipanggil Pak Ical. Kita undang ke panggung Pak Ical, silakan Pak Ical. Iya. Ya, assalamualaikum. Kumaha damang? Alhamdulillah. Mangga calik Bapak. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mangga calik Pak. Mangga nuhun. Iya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah makan Pak? Gratis loh Pak di sini makanya, tapi tuker kupon Pak ya. Pakai bihun Pak. Iya. Pak Ical, kita mau ngobrol-ngobrol ini sesuai dengan tema kita di pagi hari ini tentang ketauladanan orang tua. Nah, kalau Pak Ical sendiri sebagai seorang anak melihat kedua orang tua Pak Ical itu seperti apa? Mereka adalah contoh yang baik ya. Iya. Yang kalau ayah tuh biasanya keras, mendidik, keras, disiplin, tidak pantang, tidak boleh menyerah dalam segala keadaan. Seperti kata Mama Dede itu selalu ayah saya mengatakan jatuh bangun, jatuh bangun. Dan beliau mengatakan, Mama Dede mengatakan bahwa orang yang tidak pernah gagal tidak pernah berhasil. Betul. Gitu. Jadi beliau, kalau ibu saya mendidik disiplin, keagamaan, kemanusiaan, mengatakan bahwa bagaimanapun kamu hidup di masyarakat harus memperhatikan sekelilingnya. Jangan mau senang sendiri gitu. Jangan mau senang sendiri, orang-orang juga mesti ikut senang gitu. Itu jadi gabungan dari keduanya itu yang membentuk diri anak-anaknya gitu. Iya. Yang Pak Ical disebut juga sebagai anak mami, Pak. Kalau anak sekarang dibilang anak mami itu marah. Manja. Manja. Nah, tapi manja mandi jarang. Iya. Mandi jarang. Sampai sekarang ini. Nah, apa yang membuat Pak Ical disebut anak mami dan Pak Ical merasa sangat enjoy aja dibilang anak mami? Dekat sekali saya dengan ibu saya. Iya. Apalagi setelah ayah saya meninggal tahun 88, maka dekat sekali. Makan sama-sama setiap hari Minggu meskipun sibuk seperti apa. Sahur tetap berkunjung. Setiap kali mau pergi ke luar negeri atau ke dalam negeri, keluar Jakarta selalu paling tidak telepon. Lalu buka puasa, sahur sama-sama meskipun rumah saya jauh. Sahur sama-sama. Selalu setiap sahur ke rumah ibu? Enggak setiap sahur, tapi sering sekali ke rumah. Dan selalu setiap puasa pasti sahur sama-sama ibu, pasti itu. Iya, dekat sekali. Nah, pernah berselisih pendapat sama orang tua pada saat dewasa terutama ya? Pasti kita dididik seperti orang demokrasi, egaliter. Meskipun terus menghormati orang tua, tetapi menyampaikan pendapat itu dibolehkan. Tetapi satu kali diputuskan, maka semua harus nurut. Jadi ayah saya juga mengajarkan, dan saya juga sekarang kepada anak saya mengajarkan bahwa boleh berbeda pendapat di dalam keluarga. Tetapi kalau sudah kita ambil keputusan itu kita jalankan. Dihormati. Soal gitu. Perbedaan pendapat itu memang kan kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Iya Pak. Kepala sama hitam tapi pendapatan bulunya banyak ya Bu, di kepala itu banyak sekali bulunya. Jadi pendapat orang juga banyak. Iya. Pak. Ini Pak di salah satu halamannya kalau nggak salah di halaman 275 ini ada kutipan yang baik sekali. Ini Pak Ical mengutip juga dari ayahnya. Kebaikan itu bukan untuk dibicarakan, kecuali untuk menjadi contoh. Betul. Nah, itu maksudnya apa kan? Sepertinya tetap ria gitu karena kalau kita membicarakan kebaikan kita. Pertama memang kalau kita bicara kebaikan untuk kebaikan kita sendiri, untuk popularitas, pasti itu sifatnya ria. Iya. Tetapi kalau kita mengharapkan orang lain juga, misalnya kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan orang lain juga memberikan sesuatu. Itu contoh yang baik. Jadi kita harapkan orang lain juga memberikan sesuatu contoh, kita memberikan contoh agar orang lain berbuat sama. Yang baik tentunya, bukan yang buruk ya. Misalnya kita menyumbang anak yatim, bukan untuk rianya, tapi mengharapkan orang lain memberikan sumbangan untuk anak yatim. Sekarang banyak Pak Ical, nyumbang anak yatim, nyumbang fakir miskin, nyumbang warung miskin, nungguin orang wartawan. Kalau wartawan nggak ada, nggak dibagi. Kira-kira kata Bapak bagaimana?
Kalau itu pasti salah, itu pasti salah Bu. Jadi yang harus kita lakukan biasanya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Jadi itu sebetulnya Pak hadis Nabi. Nabi begitu. mengatakan, lupakan kebaikan kita kepada orang, ingat-ingat kebaikan orang kepada kita. Lupakan pemberian kita kepada orang, ingat-ingat pemberian orang kepada kita. Cuman kebanyakan Pak Ical dibalik sama setan. Kebaikan kita diingat-ingat, kebaikan orang dilupain. Pemberian kita, kalau bukan gue yang ngasih, lu kagak sekolah, itu kan. Sering Bu gitu. Nah Bu. itu Sering kesetanan banyak. Pak. Oh, itu setan. Kata Nabi. Alhamdulillah. Cuman kalau orang nggak ngerti, marah dibilang kesetanan. Ya, nah kalau ajaran yang paling Pak Ical ingat dari orang tua, yang tetap dijalankan hingga kini. Kalau ayah saya, yang paling ingat saya adalah ungkapan, jangan pernah biarkan dirimu berada pada tempat gelap. Karena kalau berada pada tempat gelap, bayangan saja lari, apalagi kawan. Bayangan aja kabur ya. Bayangan aja kabur, Iya. mana ada mau tempat gelap. Iya. Ya, kalau tempat gelap, ya laron nggak datang katanya. Iya. Ya Pak, ini jawaban Pak Ical ini sepertinya kita mengingatkan tausiah-tausiah Mama bagaimana kita harus berhubungan sama orang tua. Dan ini jadi contoh nyata gitu Pak. Iya. Ternyata memang berhasil kalau kita bisa mengikuti Jadi gini, jalan yang kalau ditunjukin. kita selalu berbakti sama orang tua dengan Ya. tulus, dengan ikhlas, langkah kemanapun kita akan berjalan, izin sama orang tua, Ya. di situ yang Nabi katakan ridhollah fi ridhol walidain. Ya. Suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah sama murka orang tua. Ini contoh nyata Pak Ical yang begitu taat sama orang tua, khususnya kepada ibunya ketika yang sudah meninggal dunia. Keberhasilan beliau itu langsung dari Allah. Makanya pada bakti sama orang tua jangan dimainin loh. Alhamdulillah. Ini mah udah pada kawin, koret bener. Nah, terakhir Itu, Pak. ngasih duit ke orang tua kapan? Lebaran mah ngasihnya mah. Nah, di kita mah ada yang gini Del. Iya. Maaf Pak Ical. Iya. Di kita mah banyak, maaf dalam tanda kutip sekali Bangga, lagi. bangga. Giliran sama orang tua sendiri baik, sama mertua koret. Nah. Durhaka Anda. Iya. Sadar Anda semua ketika menikah dengan suami Anda sudah sarjana. Siapa yang nyekolahin? Nah, Dapat kenikmatan dari emaknya, kesenangan dari emaknya, kesenangan dari emaknya, hormati emaknya, mertua, Iya. begitu Pak. Kandungnya 9 bulan. Makanya Dibawa kemana-mana. Iya. yang Bayangin. nyekolahin dia, Nyekolahin giliran dia, nikah, bininya songong. iya. Saya nggak pelit sama sekali sama mertua saya, apa saja mertua saya yang pengenin saya pasti sediakan. Karena saya emang numpang di rumahnya Ya Pak. tahu diri Pak. Ayo, Aical, Kalau nggak numpang saya 7 diusir tahun. nanti Ya, jadi iya. apalagi numpang. Iya. Baik, pemirsa, menurut Pak Ical bintang yang paling terang itu adalah mamah dan papanya, kedua orang tuanya. Karena dengan bintang yang terang itu, Pak Ical berhasil menemukan bintang-bintang yang lain. Kita akan ngobrol lebih banyak bagaimana Pak Ical menanggapi kepulangan kedua orang tuanya setelah kita break, dan kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Mikrolax.